Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rudi Fanani dari Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal UAS kimia. Soal nomor 1. Jelaskan proses pembuatan tembaga. Sebutkan kegunaan dalam bidang teknik. Tembaga adalah unsur logam yang memiliki simbol Cu. Tembaga memiliki kegunaan sebagai berikut. Kegunaan yang nomor 1 yaitu bahan bangunan. Tembaga banyak digunakan dalam konstruksi bangunan, misalnya membuat kabel tembaga dan pipa ledeng dan untuk bagian di rumah. Salah satu kegunaan tembaga dalam bahan bangunan adalah satu permukaan yang sering disentuh seperti kena pintu. Karena sifat antimikroba tembaga mengurangi transfer kuman dan penyakit akibat sentuhan. Dan kegunaan yang nomor 2 yaitu perangkat listrik. Tembaga merupakan bahan penting dalam pembuatan kabel listrik, radiator, konektor, dan bahan lain yang digunakan pada komponen listrik. Hal ini karena tembaga menghantarkan panas dan listrik dengan baik dan bisa dibentuk menjadi kabel tipis. Gunaan yang nomor 3 yaitu untuk mata uang. Tembaga telah menjadi bahan logam yang digunakan untuk membuat koin bersama dengan perak dan emas. Tembaga adalah salah satu logam pertama yang digunakan untuk membuat koin. Sejak sekitar tahun 8000-an, tembaga digunakan karena mudah ditempa dan tahan karat. 4. Bahan industri. Untuk bahan industri, logam panduan tembaga nikel digunakan pada lambung kapal karena tahan karat pada air laut dan mengurangi melekatnya kehidupan laut, seperti teritip, sehingga mengurangi hambatan saat kapal melaju dan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Produsen semikonduktor juga mulai menggunakan tembaga untuk sirkuit komputer di chip silikon yang memungkinkan mikroprosesor beroperasi lebih cepat dan menggunakan sedikit energi, yaitu penjelasan yang nomor 1. Kita lanjut penjelasan yang nomor 2. Soal nomor 2 ada di gambar, yaitu dalam rangkaian tersebut logam yang dicelupkan ke dalam larutan ZnSO4, sedangkan tembaga dicelupkan dalam larutan CuSO4. Jelaskan apa yang terjadi pada logam yang tersebut. Tulis reaksi redoks dan pada katoda dan anoda. Maaf saya berbesar. Ini logam yang akan melepaskan elektron dan merubah membentuk ion Zn2+ dan bergabung dalam larutan ZnSO4. Setelah itu elektron mengalir dari elektroda Zn ke elektroda Cu dan ion Cu2+ dalam larutan CuSO4 menerima elektron dari ion Cu2+ dan berubah membentuk endapan logam Cu. Cu adalah untuk membentuk katoda. Katodanya itu Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Kalau anodanya adalah Zn. Zn menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Itu penjelasan yang nomor 2. Kita lanjut penjelasan yang nomor 3. Sebutkan kegunaan proses elektrolisis dalam bidang teknik. Jelaskan dengan contohnya. Elektrolisis digunakan untuk penyembuhan dan pemurnian logam. Electroplating atau penyembuhan merupakan proses pelapisan permukaan logam lain. Misal, tembaga dilapisi dengan emas dengan menggunakan elektrolit AuCl3. Emas membentuk anoda, yaitu Au menjadi Au3+ ditambah 3 elektron. Itu menjadi oksidasi. Tembaga menjadi katoda. Cu3+ ditambah 3 elektron menjadi Cu. Itu Cu adalah reduksi. Dari persamaan reaksi pada permukaan tembaga akan jadi reaksi reduksi Cu3+ ditambah 3 elektron menjadi Cu. Dengan kata lain, emas Au terbentuk pada permukaan tembaga dalam bentuk lapisan tipis. Dan elektrolisis dalam pemurnian logam ini menggunakan elektrolit yaitu CuSO4. Pada proses ini tembaga kotor digunakan sebagai anoda, di mana zat tersebut akan mengalami oksidasi seperti Cu menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron. Proses reaksi redoks dalam elektrolisis larutan CuSO4 adalah ini. CuSO4
CuSO4 menjadi Cu2+ ditambah SO42-. Nah, katodanya apabila menjadi katoda menjadi ini Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Kalau menjadi anoda Cu menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron. Nah, itu penjelasan yang nomor 3. Dan kita lanjut penjelasan yang nomor 4. Soalnya itu jelaskan pengertian asam basa menurut Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis. Menurut teori asam basa Arrhenius, yaitu konsep asam basa menurut Arrhenius dapat dilihat dari ion yang dihasilkan ketika suatu senyawa dilarutkan ke dalam air. Jika suatu senyawa atau spesies menghasilkan ion H+ saat dilarutkan ke dalam air, maka disebut asam. Sebaliknya, spesies yang akan menghasilkan ion OH- di dalam air disebut basa. Nah, ini contohnya ya. Contohnya HCl. HCl ini adalah asam karena terionisasi melepaskan satu H+. Ya, ini kan awalnya HCl ini melepaskan H+ ditambah Cl-, itu menjadi ini adalah asam. Dan CH3COH itu adalah asam cuka karena ya sama melepaskan H+. Dan KOH itu menjadi K+ ditambah OH- karena itu melepaskan ini OH- ini. Lah, OH- ini yang menyebabkan menjadi basa kuat. Lah, NH4H itu menjadi NH4 ditambah OH- ini adalah basa lemah. Dan menurut teori asam basa Bronsted, Lowry, konsep asam basa menurut Bronsted, Lowry ini ditinjau dari proton atau H+. Jika suatu senyawa atau spesies dapat melepaskan proton H+ akan disebut asam. Sebaliknya, basa adalah spesies atau senyawa yang dapat menerima proton H+. Jadi asam adalah donor atau kelebihan H, sedangkan basa adalah eksporter atau kekurangan H. Dalam teori asam basa Bronsted, Lowry dikenal istilah pasangan asam basa konjungsi. Pasangan asam basa konjungsi adalah pasangan senyawa yang memiliki selisih H sebanyak 1. Contohnya H2O berpasangan dengan OH- atau NH3 berpasangan dengan NH4 dalam reaksi berikut. Nah, ini contohnya H2O ditambah CO32- itu menjadi OH- ditambah HCO3-. Lah, H2O ini adalah asam 1, CO3 adalah basa 2. Lah, itu OH- adalah basa 1 dan HC03 HCO3- itu adalah asam 2. Sama seperti HPO042- ditambah NH3 menjadi PO43- ditambah NH4 itu sebagai contohnya asam basa Bronsted, Lowry. Dan menurut teori asam Lewis ditinjau dari pasangan elektron. Jika atas senyawa memiliki pasangan elektron bebas, maka senyawa disebut basa. Jika tidak memiliki pasangan elektron bebas, maka senyawa disebut asam. Seperti ini. NH3 ditambah HCl menjadi NH4Cl karena ini adalah basa. NH3 ini adalah basa Lewis dan HCl adalah asam. Tuh. Kalau keterangannya di sini kan, jika suatu senyawa memiliki pasangan elektron bebas, maka senyawa disebut basa. Lah, jika tidak memiliki pasangan elektron bebas, maka senyawa disebut asam. Gitu. NH3 disebut basa Lewis karena memiliki satu pasangan elektron bebas di atom pusatnya N. Sepasang elektron bebas itu digunakan bersama-sama untuk berikatan dengan HCl atau DF3 yang tidak memiliki pasangan elektron bebas. Itu penjelasan yang nomor 4. Dan yang kita lanjut
Penjelasan nomor 5 yaitu jelaskan mengapa senyawa yang memiliki ikatan hidrogen titik-titiknya lebih tinggi. Jelaskan dengan contohnya. Ya, karena titik-titik dari senyawa mengandung unsur dalam periodik yang sama akan meningkat dengan meningkatnya massa molar. Peningkatnya titik-titik ini disebabkan oleh peningkatan gaya dispersi untuk molekul dengan lebih banyak elektron. Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah ikatan hidrogen pada HF dan ikatan hidrogen pada H2O. Nah, di sini ada atom keelektronegativan. Ya, atom keelektronegativan itu adalah unsur F dan H dan N. Nah, di sini kan ada atom elektronegativan yaitu F. Karena atom keelektronegatif inilah yang menyebabkan titik-titiknya tinggi. Ini atom keelektronegatifan dan ini adalah apa namanya? Ikatan hidrogen yang ada garis titik-titiknya itu ikatan hidrogen. Sama ikatan hidrogen pada H2 ini sama juga. Oh, ini adalah sebagai atom keelektronegatifan dan ini yang ada garis tepi-tepinya ini ikatan hidrogen gitu. Itu penjelasannya nomor 5. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang berkesan di hati Anda. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya.